Dan oke, baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Langsung saja kita mulai, to the point saja biar cepat informasinya ya. Nggak usah basa-basi. Pak, kami ingin bertanya kepada Bapak, kenapa orang tua zaman dulu kalau menanam cabai itu nggak ada masalahnya, Pak? Kok mulus saja pertaniannya? Sekarang kita budidayakan cabai zaman sekarang ini kok masalahnya banyak sekali. Masalah bibit lah, masalah hama lah, masalah pupuk lah, masalah lahan lah, masalah sifat tanah lah, dan lain sebagainya. Terlalu banyak persoalannya, Pak. Rasa-rasanya kami jadi malas ingin bertani. Sedangkan orang tua dulu itu kalau menanam cabai kok menyenangkan sekali, ya. Wajahnya berseri-seri, seolah-olah nggak ada masalah. Kenapa kok zaman sekarang ini kita menanam cabai itu kok susahnya bukan main? Kira-kira apa rahasianya, Pak? Kok zaman dulu itu lebih enak nanam cabai daripada zaman sekarang? Jadi gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertanya terus soal itu, saya akan menjawab 2 poin. Cuma 2 saja jawabannya. Kalau kita mau tinjau kenapa orang tua zaman dahulu menanam cabai nggak ada masalahnya, cuma 2 poin saja. Kita masuk poin pertama. Poin pertama, zaman dulu Bapak Ibu, petani-petani cabai kita itu dibantu oleh predator. Itu masalahnya. Kita sekarang udah nggak dibantu predator, kita mandiri sekarang. Predator dalam hal apa, Pak? Misalnya, saya kasih contoh sampel sederhana saja. Petani dulu, orang tua dulu menanam cabai, dia buka lahan, hutan, ya. Ini bukan perkebunan seperti sekarang ini, hutan yang digunduli, hutan yang ditebang, lalu mulai menanam cabai. Seperti jadi pembukaan lahan itu hutan. Nah, lahan yang akan dijadikan sebagai perkebunan cabai oleh orang tua zaman dulu, di samping-sampingnya itu atau area sekitarnya itu tetap hutan, tetap dijaga kelestariannya. Hutannya tetap ada, cuma lahannya saja yang dibuka beberapa meter persegi untuk mereka menanam cabai. Otomatis ekosistemnya masih tetap ramah, masih tetap aman. Ekosistem seperti apa? Ekosistem seperti predator. Bapak Ibu bisa bayangkan, mereka menanam cabai ya di lahan yang baru dibuka, di hutan yang baru dibuka. Kemudian hutan-hutan itu banyak sekali predatornya. Mau burung, burung ada. Zaman dulu orang nggak tembak-tembak burung. Zaman dulu orang nggak jual-jualan burung. Zaman dulu orang nggak tangkap-tangkap burung secara liar, besar-besaran untuk dijadikan sebagai kontes atau kompetisi. Nggak ada. Zaman dulu itu bahkan burung-burung dikasih makan. Seperti itu, bersahabat dengan alam, seperti itu ya orang tua zaman dulu. Makanya apa? Makanya hama seperti belalang, hama seperti ulat daun, ulat gerayak, pemakan daun dan lain sebagainya, itu diselesaikan oleh si burung-burung itu. Yang ekosistem dan habitat rumah tempat tinggal mereka tidak diganggu. Jadi untuk masalah-masalah pertanian seperti insek yang sifatnya besar, seperti serangga besar seperti belalang, ulat dan lain sebagainya, pemakan daun, itu akan diselesaikan oleh predator-predator alami mereka, yaitu burung-burung yang ada di situ. Makanya zaman dahulu tidak ada pestisida pun, tidak ada insektisida pun, petani zaman dulu itu tetap fine-fine saja, tetap santai-santai saja. Kalau ada pun serangan dari belalang, kalau ada pun serangan dari ulat pemakan daun tanaman mereka, itu masih dalam batas kewajaran atau masih batas normal. Dan itu tidak diapa-apain juga, tetap ekosistem itu tetap dijaga sebagai makanan dari burung-burung yang ada di situ, habitatnya di situ. Kemudian yang kedua, saya kasih contoh sederhana saja ya. Di hutan-hutan itu banyak dihuni oleh lebah. Itu banyak sekali. Lebah di hutan itu banyak sekali, lebah pohon. Itu banyak sekali. Lebah ini Bapak Ibu semua adalah predator utama dari kutu-kutuan. Seperti contohnya trips, tungau, kutu kebul dan masih banyak lain sebagainya. Lebah-lebah ini makanan mereka adalah itu. Dan sarang-sarang lebah di hutan itu tidak dibabat habis, ya. Sekarang kalau kita lihat lebah dikit saja, sarang lebah sedikit saja, madunya baru 2-3 liter saja sudah langsung digerogoti. Orang-orang berbondong-bondong untuk memanen. Seperti itu. Akhirnya lebahnya lari semua, kabur semua. Akhirnya lahan pertanian kita yang modern seperti ini sudah nggak ada lagi predatornya. Apa yang bisa membantu kita? Makanya populasi hama itu melonjak, meningkat. Makanya sekarang kita ini gencar-gencar pakai pestisida. Itu ya seperti itu. Predator alami sebagai pemangsa utama bagi hama-hama kita di lahan itu sudah tidak ada lagi. Jadi jangan heran kalau zaman dulu itu pertaniannya itu lebih maju daripada sekarang. Bahkan kalau Bapak Ibu bisa lihat lukisan-lukisan tempo dulu ya, kita udah nggak bisa lagi lihat foto-foto atau album-album foto yang lain ya. Kita hanya bisa melihat dari lukisan-lukisan pertanian zaman dulu. Bapak Ibu bisa bayangkan, ada bebek-bebek yang dilepas di lahan pertanian. Bebek-bebek ini akan berenang-berenang di situ, memakan bekicot, memakan keong, memakan ulat, belalang dan lain sebagainya. Bebek-bebek ini berenang untuk memakan itu. Dan masih banyak contoh yang lain. Artinya Bapak Ibu, petani zaman dulu itu memanfaatkan predator-predator alami. Seperti itu untuk menyelesaikan masalah hama di lahan pertanian mereka. Poin kedua, bibit yang mereka gunakan, mereka pakai atau mereka ambil, mereka dapatkan dari pohon cabai yang sudah teruji. Nah, ini poin yang harus Bapak Ibu catat ya, karena ini banyak sekali yang WA seperti itu. Pak, zaman dulu saya melihat orang-orang tua saya dulu menanam cabai, mereka akan mengambil bibit atau benih dari pohon cabai yang usianya sudah 2 atau 3 tahun. Seperti itu. Jadi ada pohon cabai yang sengaja dikembangkan, sengaja dibuat tua dia, ya, untuk bisa mendapatkan bibit unggulnya. Dan hasilnya pun tidak main-main. Bibit yang ditanam itu adalah cabai-cabai yang tahan banting. Saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Kok benih cabai yang diambil dari pohon cabai yang usianya sudah 2 atau 3 tahun, bahkan 4 tahun, diambil buahnya, lalu dijadikan sebagai benih atau bibit. Dan bibit-bibit ini yang tumbuh, kok tahan sekali terhadap penyakit. Seolah-olah mereka ini kebal terhadap penyakit. Mau antraknosa, mau fusarium, mau pitoptora, mau busuk akar, busuk batang, busuk daun, mikroorganisme di tanah sebagai patogen. Kok seolah-olah takut terhadap tanaman cabai ini? Kok seolah-olah lihat tanaman cabai ini kok mereka nggak mau menjangkiti? Sedangkan bibit-bibit unggulan yang kita beli di toko pertanian zaman sekarang ini, kok rentan sekali atau mudah sekali diserang oleh mikroorganisme patogen itu, penyakit seperti itu, virus seperti itu. Apa bedanya, Pak? Ya jawabannya sederhana, Bapak Ibu. Cabai, Bapak Ibu bayangkan ya, cabai orang tua dulu dia menanam cabai itu bibitnya diambil dari pohon cabai yang usianya sudah 3 tahun, ya, bahkan 4 tahun. Itu yang diambil. Kenapa dia bisa tahan banting? Bapak Ibu bisa bayangkan, ini pohon cabai ditanam ya dari tahun 2010 misalnya, kemudian dia hidup bertahan sampai 2011, itu sudah 1 tahun. Kemudian dia tumbuh terus sampai 2012, itu sudah 2 tahun. Kemudian dia tumbuh sampai 2013, sudah 3 tahun. Lalu dia mulai bertumbuh sampai 2014. Bapak Ibu bayangkan, cabai dari 2010 sampai 2014, itu ada 4 musim.
Ya, hujan panas, hujan panas, hujan panas, hujan panas, 4 musim dilewati oleh cabai itu, yang usianya 4 tahun. Ya, serangan demi serangan, tekanan demi tekanan, pertempuran demi pertempuran dengan penyakit sudah dilewati dia. Buktinya apa? Buktinya dia lolos sampai 4 tahun masih hidup. Buktinya dia lolos sampai 4 tahun dia masih bisa berbuah. Artinya Bapak Ibu, dia sudah tahan banting. Pohon cabai seperti ini yang usianya sudah 4 tahun atau 3 tahun, sudah lewati 4 musim, hujan panas, hujan panas, hujan panas, hujan panas, tetapi masih survive seperti itu, dia akan mewarisi keturunan-keturunan atau bibit-bibit yang unggul terhadap penyakit-penyakit itu. Orang tuanya sudah lewati semua itu selama 4 tahun. Jadi ini bukan cabai kemarin sore yang usianya 8 bulan, lalu diambil buahnya lalu ditanam lagi. Dia belum panjang jam terbangnya, belum tinggi jam terbangnya, pengalamannya belum banyak, belum makan garam cabai itu ya, usia 8 bulan, dan cabai yang usianya 4 tahun. 4 tahun ini Bapak Ibu bayangkan, hujan panas selama 4 kali, 4 tahun berturut-turut. Dihajar dari segala macam mikroorganisme patogen, diserang oleh semua jenis virus, tetapi dia masih survive. Otomatis pohon-pohon cabai seperti itu sudah terbiasa dengan serangan-serangan hama, bahkan dianggap sebagai mainan. Nah, bibit-bibit benih cabai yang usianya sudah 3 atau 4 tahun seperti itu, yang sudah berpengalaman dengan hama di lahan pertanian orang tua kita zaman dulu, itulah yang dikembangkan. Jadi ketika anak-anaknya nanti tumbuh, mereka tidak akan mudah terserang oleh penyakit, karena orang tuanya sudah 4 tahun melawan penyakit dan tidak ada masalah. Bayangkan Bapak Ibu ya, orang tuanya sudah 4 tahun mengalahkan penyakit, 4 tahun, bukan 8 atau 6 bulan, 4 tahun mengalahkan penyakit. Lalu anaknya bisa kalah dengan begitu saja, kan konyol, omong kosong itu. 4 tahun, makanya banyak yang WA, Pak, saya menanam bibit cabai, saya nggak pernah beli dari toko pertanian ya, toko bibit ya. Saya tanam cabai dari pohon cabai saya yang saya ambil usianya sudah 2 tahun atau 3 tahun. Dan selama pengalaman saya menanam cabai dari bibit yang saya ambil dari pohon yang usianya 3 atau 4 tahun seperti itu, tanaman cabai saya kalau buahnya kecil wajar, tetapi kalau dia terserang penyakit jarang sekali terjadi. Sekalipun yang lain terserang penyakit, tanaman cabai saya tidak mudah terserang oleh penyakit. Ya wajar-wajar saja, karena ambil bibitnya dari 4 tahun yang sudah berpengalaman, bukan bibit-bibit cabai yang 5 bulan, 6 bulan lalu diambil buahnya lalu ditanam lagi. Ya beda, itulah trik yang dipakai atau itu cara yang dipakai oleh orang tua-tua zaman dulu untuk menanam terus cabai-cabainya. Diturunkan terus-menerus dari bibit atau indukan yang sifatnya sudah tahan banting selama bertahun-tahun. Diyakini bahwa tanaman cabai yang saya ambil buah untuk saya perbanyak ini adalah tanaman cabai yang sudah bertahun-tahun terserang oleh penyakit sembuh lagi, terserang oleh layu fusarium tumbuh lagi, terserang oleh virus Gemini sembuh lagi, terserang oleh busuk batang sembuh lagi, terserang demi terserang, tetapi dia tetap survive dan sembuh lagi. Bibit-bibit seperti itu yang nanti jadi unggulan. Makanya zaman dulu Bapak Ibu, petani-petani cabai zaman dulu itu tidak ada toko pertanian. Tidak ada toko bibit seperti sekarang, bibit unggul, F1, F2 dan lain sebagainya. Tidak ada. Mereka hanya meyakini bahwa tanaman cabai usia seperti itu sudah tahan banting dan sudah melewati segala rintangan penyakit, maka bibit atau benihnya kita tanam lagi akan tahan juga terhadap penyakit. Nah, itu kalau misalnya kita berbicara soal fakta dan data yang dikirimkan oleh teman-teman dan pengalaman yang terjadi di lapangan. Sekarang hubungannya apa Pak dengan ilmu pengetahuan yang berlaku? Teori yang berlaku dengan fakta yang terjadi di lapangan itu hubungannya seperti apa? Sehingga ini bisa terjadi fenomena ini. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita berbicara soal ilmu pengetahuan ya, kenapa tanaman cabai yang usianya 3 sampai 4 tahun seperti itu yang dijadikan sebagai bibit unggulan oleh orang-orang tua kita zaman dulu untuk menanam cabai? Karena sistem imun dari sebuah makhluk hidup itu akan terus bergenerasi, ya, terus berinovasi. Imun atau daya tahan tubuh sebuah makhluk hidup baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan, itu akan terus melakukan inovasi, akan terus melakukan perbaikan. Seperti itu terus, dia akan tercipta terus, akan menghasilkan terus. Tergantung apa? Tergantung dari patogen, tergantung dari virus yang masuk, tergantung dari penyakit dan serangan yang masuk ke dalam tubuh manusia, hewan maupun tumbuhan. Jadi misalnya, kalau tanaman cabai ini usia 1 tahun, dia diserang oleh antraknosa, dia akan membentuk imun atau kekebalan tubuh, gen R yang kemarin kita belajar itu, artinya nuklir atau senjata pamungkas dia untuk membunuh antraknosa. Dia akan memproduksi itu. Dan kalau misalnya gen R itu mampu membunuh gen A, ya, senjata andalan dari patogen antraknosa itu, maka tanaman ini sudah punya gen R untuk antraknosa. Jadi kalau antraknosa datang lagi, dia pakai gen R ini untuk kalahkan. Seperti itu ya. Kemudian datang lagi fusarium. Fusarium ini dia akan membuat lagi inovasi dari gen R dia untuk melawan fusarium, antibodinya, antibiotiknya. Untuk nanti gen R ini bisa juga mengalahkan fusarium. Kemudian datang lagi Phytophthora, virus yang lain lagi masuk ke dia. Dia bikin lagi, dia formulasikan lagi gen R dalam tubuh si cabai ini untuk melawan Phytophthora. Ketika Phytophthora ini mati, maka dia sudah punya 3 gen R yang bisa menghadapi antraknosa dengan mudah, bisa menghadapi fusarium dengan mudah, bisa menghadapi Phytophthora dengan mudah. Karena gen R sudah diproduksi. Itu yang tadi saya bilang, makhluk hidup itu imun atau sistem kekebalan tubuhnya untuk melawan serangan, untuk memprotek penyakit, itu berinovasi terus. Dan ini yang terjadi dalam tubuh tanaman secara ilmu pengetahuan. Jadi sistem kekebalan tubuh dari si tanaman, mau kita katakan dia kuat atau dia lemah, tergantung dari beberapa banyak serangan yang dia alami dan seberapa besar dia mengalahkan serangan itu atau penyakit itu. Kalau dia lolos dan bisa mengalahkan penyakit itu, maka gen itu akan terus diwarisi oleh keturunannya. Anak-anaknya dari buah-buah cabai itu yang nanti akan kita tanam kembali, akan mewarisi juga gen-gen R terbaik yang tadinya sudah dibentuk oleh orang tuanya untuk melawan fusarium, untuk melawan antraknosa, untuk melawan Phytophthora dan virus yang lain. Nah, kurang lebih itu 2 poin penting yang harus Bapak Ibu catat. Kenapa petani zaman dulu atau orang-orang tua zaman dulu menanam cabai kok tidak bermasalah separah yang kita alami sekarang? Kok bisa santai-santai saja? Ya karena 2 poin itu. Yang pertama, mereka dibantu oleh predator atau musuh alami dari hama, dan yang kedua, mereka tahu mana bibit yang baik, mana bibit yang sudah tahan banting terhadap semua serangan penyakit karena sudah ada buktinya. Kami ambil bibit dari pohon cabai yang sudah kena penyakit sembuh lagi, yang sudah kena virus sembuh lagi, yang sudah digigit sembuh lagi, dan yang nyaris mati sekalipun bisa subur kembali. Bibit-bibit seperti itulah yang unggul. Nah, jadi untuk Bapak Ibu semua yang bertanya, 2 jawaban atau 2 poin itu yang menurut pengalaman dan pengamatan saya
saya, 2 poin penting itulah yang diterapkan oleh petani-petani cabai zaman dahulu, sehingga mereka masalahnya tidak seribet dan seruwet kita sekarang ini. Nah, semoga video informasi ini dapat menjawab pertanyaan yang Bapak Ibu tanyakan, dan sekaligus juga bisa menambah referensi untuk Anda semuanya. Terima kasih untuk waktu berharganya, dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah Anda pada posisi akal sehat. Anda tidak perlu merubah dunia dengan sesuatu yang hebat. Anda bisa mengubah dunia dari sebuah tanaman. Sentuhan lembut Anda merubah dunia ini. Anda juga tidak perlu menanam 1 juta pohon untuk membuat bumi ini hijau. Anda cukup merawat tanaman yang ada di sekitar Anda. Itu sudah lebih dari cukup. Lakukan yang terbaik untuk alam, maka alam akan memberikan keindahan untuk Anda. Karena ada satu hal penting yang harus kita ketahui, bahwa kita tidak mewarisi alam ini dari nenek moyang kita, tetapi kita meminjam alam ini dari anak cucu kita. Selamat datang di sisi lain tumbuhan.